Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Arya Setia Pratama dengan LPM 221506134. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur direktori Linux yang merupakan salah satu tugas pada mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Pak Puput. Nah, nantinya penjelasan ini akan menjelaskan bagaimana struktur direktori Linux disertai dengan demonya. Nah, mungkin langsung saja kita ke penjelasannya. Jadi bisa teman-teman lihat struktur direktori Linux. Struktur direktori di dalam sistem operasi Linux mengikuti hierarki yang terorganisir dengan baik. Nah, ini gambar di bawah ini merupakan gambar struktur direktori dari Linux itu sendiri. Jadi, bisa teman-teman lihat bahwasannya struktur direktori Linux itu dimulai dari garis miring ini yang dinamakan root. Di mana di dalam root ini menyimpan beberapa direktori lainnya, yaitu ada boot, bin, dev, etc, home, lib, media, mnt, opt, sbin, srv, sys, tmp, usr, dan var. Di mana di dalam direktori USR atau user nantinya akan memiliki direktori di dalamnya, yaitu ada lokal, ada share, ada bin, terus ada lib. Nah, kemudian ketika di dalam direktori var nantinya juga terdapat direktori lainnya, yaitu ada run, log, dan tmp. Dimana ketika ke user, ke lokal, nah di lokal ini nantinya akan memiliki direktorinya lagi, yaitu ada bin, sbin, dan lib. Nah, masing-masing dari direktori yang ada pada Linux nantinya akan kami jelaskan terkait apa saja kegunaannya dan lain sebagainya. Nah, mungkin penjelasan pertama yaitu mengenai direktori root. Nah, direktori root merupakan direktori paling atas dalam sistem Linux yang merupakan titik awal untuk seluruh hierarki direktori. Nah, jadi untuk pengaksesannya kita langsung saja demokan. Untuk pengaksesannya kita bisa demokan. Oke. Nah, untuk mengakses direktori root kita langsung saja kita dapat menggunakannya. Kita langsung saja coba kita akses directory root. Jadi untuk cara mengakses seperti pada sistem perintah dasar pada Linux kita gunakan cd atau change directory root. Nah, kita langsung akses. Nah, ini sudah ada tandanya nih teman-teman. Udah ada garis miring di sini. Nah, kemudian untuk melihat apa saja yang terdapat pada directory root, kita bisa gunakan perintah dasar yaitu list dari semua direktori yang ada pada directory root. Nah, di sini ada bin, root, cd-rom, dev, etc, home, lib32, 64, libx32, dan lain sebagainya. Nah, ini cara mengakses directory root. Nah, seperti yang penjelasan sebelumnya, di dalam directory root itu terdapat banyak direktori lainnya, salah satunya yaitu bin. Nah, coba kita akses direktori bin. Jadi untuk cara mengaksesnya kita langsung saja cd bin. Nah, sekarang kita telah berada pada direktori bin. Kita coba lakukan list untuk melihat apa saja yang terdapat pada direktori bin. Nah, ada banyak sekali nih dalam direktori bin. Ada apa aja nih? Ada banyak. Ada misal ada GTF, apa lagi ya? Ini genome. Kemudian yang paling awal itu ada change, ada blue moon dan lain sebagainya. Nah, di mana directory bin ini berfungsi untuk menyimpan untuk berisi berkas biner executable yang diperlukan untuk menjalankan sistem seperti perintah dasar seperti ls, cv, dan mv. Nah, kemudian direktori di dalam root lainnya yaitu ada direktori boot. Oke, seperti penjelasannya, directory boot merupakan berkas yang diperlukan saat proses booting, seperti konfigurasi bootloader dan kernel disimpan di sini. Nah, jadi proses booting itu seperti proses ketika teman-teman pertama kali menyalakan laptop teman-teman. Jadi kan itu kan ada loadingnya sebentar. Nah, itu yang disebut dengan proses booting. Nah, proses booting tersebut membutuhkan file-file untuk
melakukan fungsionalitasnya. Nah, file-file tersebut disimpan pada direktori boot. Nah, coba kita akses saja untuk direktori bootnya. Coba kita akses. Oke. Nah, kita clear dulu. Clear. Kita kembali ke direktori rootnya. Coba kita akses boot. cd. Change directory boot. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada pada boot. Kita lakukan list. Nah, di dalamnya terdapat nih file-file sistem yang diperlukan untuk saat proses booting berlangsung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk direktori lainnya yaitu terdapat dev, di mana direktori ini berisi berkas spesial yang mempresentasikan perangkat fisik atau virtual seperti hard drive, CD-ROM, atau keyboard. Nah, coba kita akses ya. Cara aksesnya sama seperti yang lain. Cara aksesnya yaitu dengan cara kita kembali dulu ke root. Nah, kemudian langsung kita akses. Tadi cara aksesnya sama menggunakan cd dev. Oke, sekarang kita berada pada directory dev. Kita lakukan list untuk melihat apa saja isinya. Nah, banyak seperti seperti tadi yang awal seperti bin. Nah, dev ini berisi berkas-berkas spesial seperti hard drive, CD-ROM, ataupun keyboard. Nah, teman-teman bisa lihat nih, berkas-berkasnya ada di sini semua. Nah, kemudian kita lanjut ke direktori selanjutnya. Ke direktori selanjutnya itu terdapat direktori etc yang digunakan sebagai konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi aplikasi disimpan di sini. Jadi kita ketahui bahwasannya setiap aplikasi itu memerlukan berkas konfigurasinya masing-masing. Nah, berkas konfigurasi tersebut disimpan dalam direktori etc. Nah, coba kita langsung saja coba akses direktori tersebut. Jadi kita kembali dulu ke change directory ke root, kemudian kita langsung ketikkan saja cd etc. Oke, sekarang kita berada pada etc. Kita lakukan list. Nah, di sini banyak nih file-file untuk konfigurasi setiap aplikasi yang ada pada sistem operasi Linux kita. Oke, lanjut ke direktori selanjutnya. Itu ada home. Nah, direktori home kita ketahui bahwasanya merupakan rumah bagi pengguna, di mana setiap pengguna itu memiliki direktori pribadi di bawah home yang biasanya dinamai dengan nama pengguna mereka. Jadi, coba kita langsung praktik dulu ya. Coba kita langsung kembali dulu ke root. Kita masuk ke home. Nah, ketika kita lakukan list, di sini terdapat nih user apa aja yang memiliki akses pada sistem operasi ini. Nah, di sini karena hanya saya sendiri, yaitu ada user @aryastia_p, maka hanya akan menampilkan saya sendiri di sini. Nah, jadi ketika saya masuk ke direktori user @aryastia_p, nah kita lakukan list. Nah, di sini terdapat nih file-file apa saja atau folder-folder apa saja yang saya miliki di user @aryastia_p. Jadi seperti itu teman-teman. Kita kembali lagi ke root untuk melakukan nah, sorry tadi belum tertampil. Jadi saya jelaskan ulang. Jadi ketika kita ke home, maka home akan menampilkan user apa saja yang terdapat pada sistem operasi kita. Kita lakukan cd @aryastia_p untuk mengakses folder @aryastia_p yang merupakan user satu-satunya di sistem operasi saya yang berada pada komputer ini. Nah, kemudian kita lakukan list, akan menampilkan semua folder atau file yang dimiliki oleh akun @aryastia_p. Nah, user @aryastia_p. Nah, kemudian kita kembali lagi ke root. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mencoba atau mempraktekkan mendemokan untuk yang library. Nah, library ini berisi berkas-berkas yang diperlukan oleh perpustakaan atau library yang digunakan oleh berbagai program disimpan di sini. Nah, seperti library ketika kita melakukan proses coding, jadi library ini salah satu untuk mempermudah suatu program itu berjalan. Jadi, nah, file-file ini atau file library ini disimpan di dalam direktori lib. Nah, coba kita akses ya.
di dalam sistem operasi yang saya gunakan sekarang, directory libnya apa saja. cd lib, enter. Nah, kita ls. Nah, ini nih, banyak sekali library-library yang mendukung menjalankan sistem operasi yang saya gunakan. Ini banyak sekali nih, ada Genome, ada apa lagi? Ada init nih, init, kemudian ada apa lagi? Ubiquity dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke root. Kita clear dulu karena sudah terlalu banyak. Kita clear, kemudian kita akan ini lupa. Jadi saya tampilkan kembali. Jadi lib. Nah, kita ls. Nah, ini file-file library yang terdapat pada komputer saya, teman-teman. Ada Genome, ada terminfo, dan lain sebagainya. Kita coba kembali ke cd-root. Nah, kita pilih dulu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada media, di mana ini merupakan tempat perangkat menyimpan portable seperti USB drive, CD-ROM, nah, dan lain sebagainya. Biasanya disimpan dalam directory ini. Coba kita langsung akses. Kita coba akses cd media. Nah, kita ls. Nah, karena di dalam operasi sistem saya tidak memiliki directory media, maka ini tidak menampilkan apapun karena file medianya itu kosong, folder medianya kosong. Nah, namun file media ini difungsikan untuk tempat di mana perangkat menyimpan portable seperti USB drive, CD-ROM, dan lain sebagainya. Ketika digunakan, nah kebetulan saya sedang tidak menggunakannya, jadi tidak menampilkan apa-apa. Nah, kemudian itu ada directory selanjutnya yaitu mount atau yang dituliskan mnt yang digunakan untuk menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Nah, coba kita akses ya. cd, kita kembali dulu ke root. cd mnt mount. Nah, kita coba list. Nah, sama seperti media tadi, karena tidak terdapat apapun di dalam ini directory mount, maka tidak akan menampilkan apapun di dalamnya. Coba saya perbesar dulu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian coba kita akses directory yang lainnya. Kita kembali dulu ke root. Coba kita akses directory lainnya. Nah, directory selanjutnya itu opsional, di mana paket perangkat lunak tambahan biasanya diinstal di sini. Nah, coba kita cek apakah sistem operasi yang kita gunakan sekarang dalam praktik ini apakah terdapat sistem berkas eksternal atau perangkat lain sementara di dalamnya. Nah, coba kita akses cd. Kita akses cd opsional opt. Kita list. Nah, sama, tidak ada apapun karena saya tidak sedang menggunakan perangkat lunak tambahan. Biasanya perangkat lunak tambahan yang saya install. Kemudian untuk directory selanjutnya itu ada proc. Directory proc. Nah, iya, directory proc. Oke, jadi directory proc itu sendiri bisa teman-teman lihat di nomor berapa ini? 11 yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Coba kita akses ya. Coba kita akses. Kita kembali dulu. Sorry, salah. Kita clear dulu. Jadi proc. Nah, kita ls. Nah, ini terdapat nih banyak sekali, bisa teman-teman lihat terdapat banyak directory virtual yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Nah, bisa terdapat apa ini? Terdapat CPU info. Misal kita akses CPU infonya ya. Jadi kita akses cd CPU info. Nah, seperti itu teman-teman. Kita langsung kembali lagi ke root. Kita clear terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan mempraktikkan directory lainnya, yaitu directory root.
Dimana ini merupakan direktori rumah super user atau pengguna root. Jadi kan terdapat macam-macam uh, tingkatan pengguna. Yang paling tinggi yaitu super user. Nah, file-file super user itu disimpan di root ini untuk mengakses semua yang terdapat pada sistem operasi kita. Coba kita akses directory root yang terdapat pada sistem operasi yang sedang saya gunakan. Berarti langsung cd root, enter. Nah, permission denied karena disangka user alias TAP ini tidak boleh mengakses file root. Coba kita sudo cd root. Nah, tidak terdapat. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari root itu sendiri. Nah, kemudian kita clear lagi. Sorry, kita kembali ke ini. Oke, kita buka lagi untuk run. Jadi direktori selanjutnya itu ada run. Direktori ini digunakan untuk menyimpan berkas yang bersifat volatif yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Nah, coba kita langsung akses run. Jadi run ls. Nah, di dalam run ini seperti penjelasannya tadi bahwasanya di dalam run berisi direktori yang digunakan untuk menyimpan berkas yang bersifat volatil yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Volatil. Jadi volatil itu sendiri merupakan kelompok volatil dalam komputer. Jadi volatil dalam komputer itu merupakan jenis memori yang menyimpan datanya hanya saat perangkat diberi daya. Jadi ketika dayanya hilang, maka data akan hilang. Berarti ini seperti sistem kerja dari RAM atau random access memory. Ketika data yang tersebut tersimpan dalam RAM, kemudian komputer mati, maka data yang tersebut akan hilang. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke direktori selanjutnya. Itu ada sbin. Nah, apa itu direktori sbin? Merupakan mirip dengan bin, seperti yang dijelaskan tadi, tetapi berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user atau administrator. Coba kita akses sbin. Kita kembali dulu ke root. Kita cd sbin. Kita list. Nah, banyak nih terdapat direktori-direktori lainnya yang terdapat pada sbin, di mana sbin ini hanya bisa diakses oleh super user. Nah, ini ada del user untuk menghapus user, kemudian ada apa lagi nih? Ada update group, ada modif info dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke directory root untuk mencoba direktori lainnya. Oke, lanjut ke direktori lainnya yaitu ada SRV, di mana service, di mana direktori ini digunakan untuk menyimpan data yang terkait dengan layanan yang dijalankan pada sistem seperti data web server. Nah, coba kita akses saja ya terkait SRV ini. cd srv list. Nah, karena komputer saya tidak sedang digunakan untuk sebagai keperluan menyimpan data terkait layanan seperti server, maka isi dari direktori SRV atau server di dalam komputer saya itu kosong, teman-teman. Begitu. Oke, lanjut ke direktori selanjutnya. Direktori selanjutnya yaitu sistem SYS. Direktori yang memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel melalui sistem berkas virtual. Nah, coba kita akses apa saja yang ada di dalamnya. Nanti kita kembali dulu ke root, kemudian kita cd SYS system. Nah, coba kita list. Nah, ada block bus, di dalamnya ada apa ini? Block bus class dev device firmware vs hypervisor kernel modul dan power. Nah, seperti itu. Coba kita kembali lagi ke root untuk mencoba direktori yang lainnya. Direktori selanjutnya itu ada yang namanya TMP atau temporary. Direktori ini untuk menyimpan berkas sementara, isinya hanya dapat dihapus tanpa risiko. Jadi
berkas-berkas yang digunakan untuk menjalankan aplikasi biasanya itu kan bersifat sementara. Nah, berkas-berkas tersebut disimpan dalam TMP ini, temporary, di mana isinya dapat dihapus tanpa resiko. Nah, coba kita akses ya. Kita akses cd temporary TMP. Oke, coba kita list isinya apa saja. Nah, banyak nih isinya. Ada Snap, ada dan file-file sistem lainnya. Oke, lanjut kita ke root lagi, kita coba yang lain. Ini kita clear dulu. Coba yang lain. Yang lain yaitu ada USR, Unique System Resource, di mana ini berfungsi untuk berisi berkas-berkas sistem, perpustakaan, dan aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal. Jadi disimpannya di sini di USR. Coba kita akses. Kita akses terlebih dahulu. cd USR. Yes. Nah, di dalamnya ada bin, games, include, lib32, lib64, libpackage, libx32, lokal, sbin, share, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke direktori selanjutnya. Kita menuju direktori selanjutnya adalah variabel, di mana direktori ini berisi data yang berubah secara dinamis seperti log system, change, dan beberapa yang dihasilkan oleh aplikasi. Seperti yang kita ketahui, library itu kan datanya kan bisa dinamis, bisa diganti ataupun dengan nilai-nilai lainnya gitu. Nah, coba kita akses cd var variable. Kita list untuk melihat apa saja isinya. Nah, isinya ada backup, ada change seperti yang disebutkan tadi. Ada crash, ada lokal, ada log, ada mail, ada run, snap, spool, dan temporary. Nah, seperti itu teman-teman. Kita kembali lagi, kita clear terlebih dahulu. Nah, kita lanjut. Waduh, sorry, saya lupa menghilangkan bagian ini. Jadi kita ulangin ya yang var ya. Jadi untuk yang var kita akses lagi cd var. Nah, saya jelaskan singkat untuk kita listnya. Nah, di dalamnya ini terdapat file-file ini, seperti change yang tadi terdapat pada penjelasan, benar ada di sini. Ada snap, ada spool, mail, dan temporary. Nah, kemudian kita kembali lagi ke root untuk mencoba direktori lainnya. Kemudian selanjutnya ada direktori mount. Direktori ini digunakan untuk menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Coba kita akses saja cd mnt mount. Kita list. Wah, ternyata tidak ada. Jadi tidak ada direktori yang menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara pada saat sistem operasi yang saya gunakan ini berjalan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada direktori opsional yang merupakan paket perangkat lunak tambahan yang biasanya. Nah, perangkat lunak tambahan ini biasanya diinstal pada direktori opsional ini. Nah, coba kita akses apakah sistem operasi yang saya gunakan sekarang terdapat file-file opsionalnya. Coba kita cek. Sorry, kita kembali ke root. Kita cd opt opsional enter. Nah, kita list. Nah, ternyata tidak ada teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke root. Kita clear terlebih dahulu. Kita cek. Kemudian yang terakhir yaitu ada snap, di mana direktori ini digunakan oleh sistem manajemen paket snap untuk menginstal dan menjalankan aplikasi dalam mode yang terisolasi. Jadi di dalam Linux, khususnya Ubuntu, itu terdapat snap, di mana snap itu merupakan manajemen paket, baik paket aplikasi dan lain sebagainya. Nah, dikhususkan pada sistem operasi Ubuntu, dikhususkan terdapat direktori yang siap untuk menampung manajemen paket snap ini secara terisolasi, yaitu pada direktori snap. Nah, coba kita akses cd snap enter ls. Nah, di dalamnya terdapat nih banyak paket-paket snap yang terinstal dalam komputer saya. Ada bear, bin, core 20, 22, firefox, genome, terus GTX, readme, snap, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. cd oke, clear. Nah, jadi seperti itu teman-teman bagaimana direktori-direktori yang terdapat pada sistem operasi Linux. Nah, jadi
Perlu diingat bahwasanya struktur direktori umum dalam sistem Linux seperti yang saya tampilkan, tetapi beberapa distribusi Linux lainnya seperti Linux Mint, Linux Fedora, Linux apalagi Linux eh, Kali Linux memiliki direktori yang berbeda. Nah, pada khususnya Ubuntu memiliki direktori Linux seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai direktori Linux pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal teman-teman.